Oke guys, yuk saya ini dah. Apa aja bahasanya aja lah. Ya nggak tahu lah, udah yuk kita masuk deh. Dadah. Ayo Zal, kasih tahu Zal. Oh ini kayak gini. Dari pedagang hingga pengusaha pernah mampir ke sini. Ini boleh masuk? Di BRI Ini boleh masuk? masuk. Ini loket ya? Iya. Apaan sih? Udah apa? Udah ya. Oke, jadi sekarang di hadapan kita terdapat 12 ruang kasir yang telah berfungsi sejak zaman The Javas Bank. Ruang kasir tersebut tetap digunakan Bank Indonesia sejak 1953 hingga sekitar 1955. Iya, pokoknya kayak ini ini lebih terang. Ini kayak gini ya. Gue takut deh. Pokoknya kayak gini, gue takut. Ya, pokoknya kayak gini karena ini kayak Kayak transaksi gini, iya, karena ya, zaman transaksi dulu ya, kan gini di sini. belum sedigital sekarang. Iya, Jadi iya, kayak iya. kurang lebih kayak gini. Iya, Ini iya. buat keamanan pastinya biar nggak ada perampok karena ini cuma cukup satu jari, nggak mungkin pistol bisa masuk. Bisa sih. Ayo takut aja. Dayo, ayo masuk lagi. Ayo, ayo masuk lagi. Tiara. Ngajar mana yang mau boleh? Oh ini, aduh apa lagi sih? Museum ini diusahakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kita kenal sebagai Pak SBY. Halo Pak SBY, apa kabar? Hai, di sini ada foto-foto Bang Museum Bank Indonesia. Enggak, ini bangunan bekas. Sakit. Terus di sini ruang pelayanan nasabah. Di sini ada kantor pusat The Javans Bank di Batavia Banyak di depan yang dibangun pada tahun 1910 di Batavia. Oke, Di sini ini. ada salah satu ruang kerja. Iya. Di sini ada kantor pusat dan di sini ada ruang rapat. Oke, yuk. Kan nanti nggak dari depan gue yang migrasi. Ya. Oke, ini there's a sign right. Wow. Yuk di semua ruang. Bukan gitu. Wow. Oh. Ini Oh, gue inget. Di sini ada kata nenek moyangku seorang pelaut, bukan semboyan kosong. Jadi pasti ada kayak maknanya sendiri. Jadi di sini Pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak kala pertama tarik umum. Dengan kapal sederhana, mereka menyeberangi samudra membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Perahu-perahu itu tidak digerakkan oleh rakyat, tapi oleh semangat dan keberanian. Ujar Kagum Plinius, sejarawan Romawi. Pelayaran ini juga disebut dalam sumber kuno seperti kitab Yunani petunjuk kelautan dari samudra. Jadi kata-kata nenek moyangku seorang pelaut itu bukan cuma kayak semboyan atau penyemangat, tapi emang nyata adanya di mana Betul. nenek moyang kita mencari mata uang pertama di laut. Let's go. Let's go. di sini ada bumbu dapur senilai emas, yaitu the golden spice. Yes, Rempah-rempah the golden Nusantara spice. sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Asia Barat. Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, Iya. dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga tertinggi. Kalau kalian pernah belajar sejarah Indonesia, pasti kalian tahu tentang ini. Ya kan, Mel? Nah, Guys, sekarang di sini di sini ada salah satu patung yang seperti apa tuh namanya? Ingin mengantarkan barang-barang rempah, dan di sini ada hasil salah satu rempahnya. Itu adalah salah satu rempahnya, guys. Bagus dong. Nah, ini ada rempah cengkeh nih, yuk. Di sini ada rempah cengkeh yang Ini cengkeh. biasanya digunakan untuk memasak baik dalam bentuk utuh maupun bubuk. Jadi ini biasanya yang menambah cita rasa di dalam masakan ya. Iya. Pasir. Ini nih, Sini ada pala. Di sini ada pala dan ini nih, pala. biji pala berbentuk oval seperti telur dengan panjang sekitar 20 meter hingga 30 serta lebar sekitar 15 meter hingga 18. Nah, yang selanjutnya itu ada kemiri kalau nggak salah. Kemiri apa lada? Tadi tulisannya lada. Ini kayaknya sih, kayaknya ini kemiri deh. Oh, lada. Ini adalah lada. Lada pepper. Biasanya ini untuk menambah rasa pedas dalam masakan. Rasa lada hui. Nah, ini kayu manis. Jelasin Kayu manis kegunaannya apa nih tuh? untuk dalam Digunakan masakan dalam sebagai pengobatan, Iya, betul. minyak, dan berfungsi minyak nutrisi biasanya lainnya. kayak kayu manis rasanya enak banget guys. Iya. Dilarang bersender.
Nah, ini adalah salah satu kapal saat ingin mengantarkan rempah-rempah Indonesia ke berbagai Eropa. Lah iya kan, ini kapal namanya. Nah, itu ada bapak-bapak. Ada Amel. Iya, maaf. Nah, ini ada mendobrak mitos jalan rempah. Harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Masih mau dibacain nanti kita di akhir gimana? Kan ke Di video. sini ada tokoh-tokoh, yaitu ada beberapa tokoh-tokoh yang emang kayak ngaruh dalam perdagangan, yaitu ada Marco Polo, Ini salah satu fotonya. ada Laksamana Cheng Cheng Ho, Ho, Cina, ada Juan Sebastian Elcano, dari Spanyol. Dan yang itu ada Afonso de Albuquerque Portugis, Cornelis de Hartmann Belanda, dan yang terakhir ada Sir Harry Merlin Inggris. Nah, bersaing beruntung, bersatu untung. Berbagai maskapai dagang Belanda berdiri setelah kepulangan Cornelis de Hartmann. Persaingan ini membuat pasokan rempah melonjak, tetapi menurunkan harganya pada tahun 1602. Semua maskapai disatukan ke dalam Vereenigd Oost-Indisch Compagnie, Persekutuan Dagang Hindia Timur, dipimpin oleh Helen. ya. Oh, ada ini. Ini The Bank Museum Bank. kadang it's too unreal gitu sama gue Di sini ada salah satu tokoh yang sedang yang sedang ingin transaksi ini. Transaksi. Om, rambutnya bagus, Om. Ada bank. Ini salah satu di dalam bank. Bank di Palok Bang. Makin maju, makin serakah menjajah. Sini gue mau Ada tulis. ya, jadi setelah revolusi abad ke-18 persaingan politik negara-negara Eropa tuh memicu perlombaan mencari daerah jajahan baru. Nah terus sini juga ada Belanda. apa ini barang-barang dari Indonesia yang mau dijajah sama Belanda. Alasan-alasan itu karena ini kan selain karena rempah juga mereka mau ngambil banyak nih hasil perkebunan, hasil pertambangan sama rempah-rempah. Nah ini di sini ada penjelasan-penjelasannya. Nah di sini ada berita dunia raya hasil pertambangan mining produk timah tin, batu bara kol, tembaga copper, emas, gold, dan diamond. Terus ada bahan pangan, ada gandum, ada beras, ada pisang. Terus hasil perkebunan ada semulas, ada gula, ada teh, ada kopi, tembakau, ada opium. Tembakau tuh kayak apa ya? Produk industrinya tuh dapat dijelaskan ada kapas, karet, biji rami, minyak kelapa. Jadi banyak ya ini hasilnya oleh dunia raya. Terus ada Perancis. Gantian dong. Nggak mau pegang piara. Tiara. Udah yang ngomong tadi yang Prancis tadi. Prancis. Ya, di sini adalah hasil pertambangan tembaga, copper art, graphic grape, nikel atau hasil perkebunan bahan pangan, penelitian produk food crops, ada gula, kopi, teh, coklat, pisang, beras. Nah, ini itu ada hasil perkebunan produksi industri. Ada kayu, minyak, dana, kopra, tembakau, kapas, gula. Di sini ada jalan panjang untuk merdeka. Ya. Ini ya. Udah deketin dia. Jalan ke dulu. Sabar ya. Ini yang udah di videoin belum? Iya. Ya, bagian sini terus bagian belakang masa Hindia Belanda. Mana? Itu jelasin masa Hindia Belanda.
Di bukit ini ada baju-baju zaman-zamannya Belanda. Ini baju apa? Ini Jepang. Indonesia. Di sini ada proklamasi. Ada revolusi fisik. Ada masa Indonesia jadi Masa ya. Dan di sini ada apa tuh mata uang di negara Indonesia atau Di ya mata uang di Indonesia yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa? 1, 2, 3 berapa Mel? Hitung Mel. Yang pertama dari ada uang Aceh, Nias, Riau, Jambi, Sumatera Sumsel, Bukit Tinggi, Cepu, Magetan, Blitar, dan Asan, Pematang Sinar, dan lain-lain. Ini jenis-jenis mata uang yang ada di Indonesia. Ya. Dulu zaman mata uang zaman dulu itu tidak satu seperti yang sekarang ya. Jadi dia warnanya beda-beda dan notanya beda-beda juga. Nah, di sini ada Orianda. Lalu ada lampu, ada sejarah lahirnya Bank Indonesia. Iya maaf. Nah ini ada dampak nasionalisme perusahaan Belanda. Mau nonton nggak? Terus duduk di sini. Nah di sini yang tadi saya bilang sejarah Bank Indonesia. Oh lu mau foto? Lalu pegang lagi dah. Keluar, mana kameranya udah yuk Tira kan? Siapa yang moto ini Bang? Jadi ini nih metamorfosa logo Bank Indonesia ya. Ini logo-logonya yang berubah seiring berjalannya waktu dari sana coba. Ini dari satu tujuan sampai akhirnya ke tahun berapa itu? tahun 2000. Tahun 2000. Ini kan dijelasin ya. Dan ini juga belum dijelasin. DJB, Jepang, PMB, Indonesia, nasionalnya baru Indonesia namanya DJB dibubarkan. Dari sini ya. Jadi urutannya dari tahun 1988 sampai ke 1953 dari dirinya DJB sampai akhirnya DJB dibubarkan itu ada di sini. Jadi ada Kapolda Jepang, Kapolda Dunia, terus Sumatera juga, Legislasi Nasional, dari Indonesia, era DJB sebagai Bank Indonesia Nasionalis, DJB sampai akhirnya DJB dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1953. Nah, di sini ada yang namanya berangkas pada zaman itu. Berangkasnya cukup tebal dan gede. Dan di sini ada salah satu toko yang sedang menghitung uang untuk ditaruh ke dalam berangkas tersebut. Di Java S Bank. Ada kantor bank Karbol di Batavia pada awal dirinya. Ya. Nah di sini ada bank sentral pun lahir, nasionalisasi. Dan di sini ada apa ini? Ini gambar apa anda? Ini nggak sih? Kerja paksa ya? Iya. Dan ini benar seorang bekas gubernur di sini pembentrokan pusat tersebut berantakan. Ada Amel lagi foto, Miss. Tadi udah ngomong katanya. Pandangan seorang bekas gubernur SU tentang itu pemberontakan yang tadi dibilang. Pemberontakan
Aceh harus ditindas sejak keras militer. Gubernur Hakim ingin berunding dengan kemudahan ya. Ada Periode pertama 1 menuju ada penjelasan Soekarno sampai akhirnya Indonesia ini menuju ke negara modern. Kayak gimana aja penjelasannya kayak gimana? Nah, di sini ada belum. Mengatasi pemberontakan mencetak uang. Jadi ini ceritanya dia lagi perang, maybe. Pegang dong, gue pengen Azal fotoin. Perang, maybe. Ayo Mel, jelasin Mel. Jelasin Mel. Di sini ada cara mengatasi pemberontakan mencetak uang. Sudah udah sih. Lanjut. Terus di sini ada pemasukan dan pengeluaran kotor negara. Jadi sebenarnya pengeluaran kotor pun bisa terdata ya. Iya bisa. Walaupun pendapatannya kotor, bisa ketahuan ini ada kaca. Hai, ada kita. Ngaca dulu lah gue. Di sini Ada sebagai alat revolusi. kenapa bisa dibilang sebagai alat revolusi? Itu tuh karena Karena dalam ekonomi terpimpin, bank-bank pemerintah harus tunduk sebagai alat revolusi Iya. agar sejalan dengan cita-cita revolusi. Musyawarah Musyawarah bank. bank berjuang sabang sampai Malaysia pun diselenggarakan. Oke. Hasilnya, doktrin bank berjuang menyebutkan antara lain kesatuan jiwa di kala perbankan dan integrasi antara perjuangan perbankan dan perjuangan masyarakat. Konsep ini menjadi integrasi antara bank, pemerintahan dan berjuang. oke. Terus di sini ada melebur dalam nama saja. Aduh, ini keren banget sih menurut gue. Pedang surat. Tongkat ini ada tongkat komando dan palu yang digunakan oleh Yusuf Muda. Hams. Masih makan IG saban hari. Ya, jelasin Tira, silakan. 1960 sampai 1965 merupakan suatu periode di mana pemerintah negara dilandaskan pada organisasi politik. Dalam bahasa tersebut, seluruh perekonomian diatur dalam rangka ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Yang akhirnya menjurus ke arah etatisme di mana negara makin lama makin panjang turut campur dalam segala kehidupan ekonomi. Oke, gitu guys. Terus ada lagi jelasin. Terus ada ini semangat menjulang tinggi, all of fire. Untuk membuktikan kekuatan Indonesia pada tahun 1960-an, banyak bangunan megah didirikan. Saat itu Indonesia memusuhi negara-negara. Oh, yes, ya. Pokoknya kayak gitulah ya guys. Ya, mohon tidak disentuh. Stan, jangan gitu ah. Guys, di sini Harus ada taat Pak Soekarno. aturan. Pak Soekarno, semangat menjulang tinggi. Tadi udah. Ya, merdeka. Ih, gua gila lu ya, San. Ini lu kan suka kredit, Oh ya. Dan kredit apa orangnya makanya? Kredit mengalir sampai jauh. BI memperjuangkan berbagai program kredit untuk pemerintahan, pembangunan dan perluasan kesempatan kerja kredit investasi kecil atau KIK dan kredit modal kerja permanen KMKP untuk pengusaha kecil. Plafon keduanya adalah 5 juta dengan bunga-bunga yang relatif rendah saat itu. BI juga menghancurkan kredit lain seperti kredit pemilikan rumah, kredit impres pasar, kredit kepada guru, kredit mahasiswa Indonesia dan kredit asrama mahasiswa. Jadi kredit mengalir sampai jauh ya. Terus sejarahnya potensi ekonomi lokal kuncinya. Bank-bank pemerintahan diberdayakan sebagai agen pembangunan dengan kehancuran kredit likuiditas Bank Indonesia KLBI yang suku bunganya rendah dan persyaratan ringan. Sekitar 80% dari kuota kredit yang diberikan berasal dari kas Bank Indonesia. Yuk, fotoin gua. Sabar dulu, gue jelasin dulu. Terus ini ada membatik secara pencanting, ini keren banget dijual. Terus di sini juga ada waktu tahun berapa ya ini? Ya pokoknya aku nggak tahu tahun berapa. Pokoknya ini 1978. Kampus UI dijaga ketat. Hanya rektor berhak mengeluarkan pernyataan. Ini sangat amat tidak boleh untuk ditiru ya sampai sekarang. Nah, nggak sadar tiba-tiba udah ke periode ketiga. Periode kedua mana? Iya. Oh tadi? Nggak. Makanya sabar, gue jelasin dulu. Ini San jelasin. Oke, di sini ada periode ketiga yaitu dari 1966 sampai ke 1983.
Ini apa Pio? Itu ada orang. Oh, ini untuk menabung. Ini ada penjelasan kalau menabung itu penting, bro. Yes. Ini ada TV zaman dulu. Nenek moyang kita kalau menabung memang sudah kebiasaan dari dulu yang harus Iya. diterapkan sampai sekarang. Tuh. Tapi ini jelasin ini apa? Ini cadangan. Kan Di sini menabung yaitu ada celengan. Ya, apaan tuh? ada TV juga ada. Sekarang mirisnya kalau nabung di sini suka diambilin sama tuyul. Nah, iya. Ah, iya nih. Makanya ada namanya bank. Iya. Bank. Sekarang ya gitu guys sejarahnya. Cil, tas dulu dong. Tas dulu. Tas lagi. Tas. Ya. Iya. Nah, di sini ada agar sumber dana tak lagi dari bank saja. Oh iya. Nah, itu sambungan yang dari sebelah situ. Nah, di sini ada periode keempat yaitu globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Ini ada foto-foto seperti gedung. Enggak lah. Masa iya? Tuh ikut Sonia tuh. Misi apa? Nah, di sini ada penjualan BBM meningkat cukup tajam, penduduk miskin dunia bertambah. Pada sama Presiden Soeharto disambut secara sederhana di New York. The real glass demi pertumbuhan. Mengawasi dengan tangan terikat. San udah masih banyak banget San ini. Nah, ini ada pesawat apa ini? Pesawat Time Monter dari 1983 1985 sampai dengan 1997. Nah, di sini melesatnya dengan bijak Jangan semua. pijakan semut. Semut. Ini mulainya masuk dana asing. Iya. Oh, ini. Nah, di sini ada periode kelima yaitu dari 1997 hingga 1998. Rupiah sempat terjun bebas. Anjlokan. Bukan terjun bebas dari atas ke bawah ya. Hai. Ini anjlok harganya bener-bener turun Ya. kurs. Kursus. Bukan. Oh iya. 16 bank ditutup pada tahun 1997. Cuma beda bulan aja. Cuman beda bulan. 16 bank ditutup. Nah, di sini ada resep tepat pelaksanaan setengah hati. Setengah mati. Oh, setengah hati ya. Ya, di sini ada nilai Jangan divideoin orang. uang runtuh satu, runtuh semua, yaitu apa Bio? Itu nilai kursnya satu turun semua jadi Iya. karena kondisi ekonomi. Nah, ini ada zaman motor zaman dahulu. Di sini ada bank. Oh iya lucu banget. Iya, ini kayak kita mau masukin pin. Ayo pindah sama kakak. lucu 1, 2, 7, 8. Terus ini kayak biasanya Ini tombol. pilihan tombol untuk memilih Kayak kalian mau transfer ATM. atau transfer dulu. Belum. ini ada mesinnya. Ini motor bersejarah zaman dulu. Ya nih. Ini masih bagus banget, itu olinya masih nyatu itu sama motornya. Ya ini jebol crankcase-nya karena dia habis speedingan ya, Miss. Tuh, jebol, ini bannya juga udah kebakar. Ya rantainya juga masih kuat, Miss. Nah, di sini ada sepatu, ada tas, ada kacamata Amel. Sama seperti ini ada botol minum. Belanda ya? Ya, topi ini kayaknya ada di rumah. Ada sepatu, ini botol minum. kacamata, gesper. Bukan oli kan? Ini lokasi keseluruhan Mei 1900 kerusuhan 1998. Ada titik-titiknya yang muncul merah itu. Ini ada kayak di pondok gede, terus ada di Ya ada lain-lain kayak guys. Amel. Nah, di sini ada TV. Nah, dingin, guys. Nah, di sini ongkos mahal menyelamatkan bencana Ya atas dasar keputusan 3 September 1997. Dana pokoknya dana ini untuk menyelamatkan Udah gak ngamut gua. Vonis pun dijatuhkan. Ya vonis tuh divonis kayak hukumannya apa untuk diberikan kepada mereka gitu.
Ya, lalu di sini ada telepon zaman dahulu. Ini kayak anjir keren juga ya. Gitu. Serius. Kalau udah Dengan merek Nakayo. Pada zaman dulu itu menggunakan Nakayo. Lalu di sini ada 1910 sistem clearing. Clearing. Di sini ada Di perekonomian di era perairan. Di era perairan. boleh nggak sih? Kayaknya boleh deh. Jadi nggak usah kita jelasin. Sadi, videonya dulu satu. Dari mobil Ferrari tiba ke Bank Indonesia. Keren ya. Soalnya ada distribusi. Oh, mirip sama quick serve ya? Nah, udah dah. di sini ada yang 1999 sekarang sistem cleaning. Nah, di sini ada periode 6 yaitu dari 1999 hingga 2004. Berbenah pasca krisis. Kedudukan dan tugas Bank Indonesia, peran Indonesia berdasarkan UU. Oh, pokoknya ini dibenerin kalau Indonesia sempat krisis di mana aja. Ya. Ekonominya krisis di mana aja, ini dibeberin semua jadinya. Jadi ini arsitektur Bank Indonesia di sini. Di sini. Terima kasih kepada Dewan Gubernur, kepada Pelangi Cinta ya, kepada Bank Indonesia. Nah, di sini ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999 yaitu krisis berbuah manis. Dan yang sama aja ini juga. Dan di sini ada kertas yang berisi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 1900 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang pasal 1 ayat. Nah, di sini ada pohon zaman dulu ya. Lalu di sini ada peran Bank Indonesia berdasarkan UU nomor 24 tahun 1909 tentang lalu lintas, devis dan sistem nilai tukar. Ada berbenah dengan arsitektur perbank Indonesia, perjalanan mahal krisis keuangan 1997 dan ada hikmah pelajaran berharga krisisnya. Lalu di sini ada peran Bank Indonesia berdasarkan UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara, mengatur pinjaman agar pembangunan berjalan. Nah, di sini ada undang-undangnya. Nah, lalu di sini ada pembangunan hijau, memang lebih hijau. Lalu ada mencetak pertumbuhan berkualitas. Ada periode 7 fokus ulang peran BI. Amado. Ya, ini salah satu peran-perannya. Lalu di sini ada krisis antisipasi dan atasi dengan penguatan koordinasi kelembagaan. Ini ada undang-undangnya. Lalu ada pembayaran dan aman tidak darurat. Nah, di sini ada apa aja nih, Mel? Yuk. Ya, jadi sekarang di sini ada dompet tipis lebih praktis. Maksudnya apa sih? Jadi semenjak ada penggunaan kartu debit, kartu kredit, jadi kayak e-money atau kartu yang dimana uangnya itu nggak berbentuk fisik tapi berbentuk kartu, jadi itu kayak lebih mempermudah para masyarakat sekitar buat berinteraksi atau melakukan interaksi beli jual beli. Mengurangi resiko. Ini ada market koordinasi. Ini salah satu hasil karyanya juga. Bagus ya. Makasih makan. Bahkan kepanjangan OJK. Ojek. Otoritas Jasa Nah, yang di Keuangan. sini ada sejarah Bank Syariah. Oke, kita masuk. Nah, ini mencari berkah melalui Bank Syariah. BSI.
Ini ada Haji Samanhudi 1868 hingga 1969. Lanjut. Malu. Ya maaf, typo. Di sini ada periode pasca UU Kebangkitan Syariah. Oh ya, jadi di sini ada apa ini ya? Petunjuk penggunaan sensor. Oh. Lalu di sini ada perbankan. Jadi mas sebenarnya bank syariah tuh apa sih? Evakuasi. Periode peralihan pengawasan perbank. Ah sayang. Nah, Bapak Haji. Nah, di sini ada ruang direksi. Di sinilah salah satu ruang kerja direksi The Java Bank D atau DIP ini, ya gitulah. Ya gitu lah. Lagi rapat meja bundar guys. Guys, di sini ada orang nih. Ini ada TikTokan, cok. Lalu di sini ada ruangan sang pemimpin. Jadi ini sama juga lagi rapat bareng pemimpinnya tuh pemimpinnya. Ya. Loh. Oke guys, lega ya ternyata. Nah, di sini yaitu salah satu tokohnya juga. Lanjut gak? Oke, lanjut lagi guys. Di sini ada apa ini? Di sini ada tempat segala kebijakan bermula atau the starting point of the policy. Nah, itu ada apa tuh ya, salah satu. Di ruangan lain. Lalu di sini ada di bawah lindungan sang dewa, yaitu ini tangga menuju ke bawah. Tempatnya begah ya guys. Nah, ini adalah salah satu juga dari sekitaran Bank BI atau Bank Indonesia. Megah sekali guys. Ada Amel sedang berfoto untuk Instagramnya. Oke, di sini kita mau jalan lagi menuju ke seberang sana. Ini yang tempat tadi terakhir kita keluar. Oh, di sini nih ada teks yaitu prasasti keindahan gedung The Java Bank. Bapak musimnya udah habis apa? Teks pertama dulu. Nah, di sini nuansa hijau menyejuki suasana. Oh ini lihat sama kayak Lalu di sini ada foto-foto salah satu tokohnya. Tentang pengulir waktu menembus hari baru. Terus ada juga ada BI belum ini. Ke pintu yang satunya. Pio jangan julid. Maaf guys, maaf. Videoin dong dari ayo ikut sini. Nih guys, di sini ada kelompok lain juga lagi ikut. Di sini nggak tahu. Nah, ini sih Pak tentang Jadi di sini ada masa Hindu Buddha gitu. Lalu di sini ada koleksi numismatik. Ini kayak bank inian bank. Jatuh. Udah. Koleksi numismatik ya berapa? Nah, di sini uang kerajaan di Nusantara. Yang pertama daerah kerajaan di Nusantara. Ini koin-koinnya. Lalu di sini ada uang era kerajaan Nusantara masih sama. Uang era kolonial.
ada zaman uang era kolonial. Lalu di sini ada uang token. Sama aja. Uang token aplikasi uang awal kemerdekaan Republik Indonesia nih. Di sini ada uang awal. Uangnya berubah sampai sekarang. Iya. Ini awalnya tuh kayak gini dulu guys. Jadi ada 25.000, Bukan. 25 perak. Iya 20 perak tuh. Buset. Rupiah cok. Rupiah apaan sih? Ini 100 nih. 100, 500 dulu bahkan ada 500. 1000. Iya. 1000 rupiah. Di sini ada salah satu buat foto. Nah, ini adalah apa ini? Real Spanyol. Ini apa? Oh, uang. Ini nggak boleh secara bersama. Satu boleh berarti. Ini Hong Kong nih. Ini Hong Kong. Dari satu-satu aja nggak sih dari awal? Uang negara ya teman-teman. Nah, di sini ada duit. Sini ada masih uang kemerdekaan. Ya. Ya. Saya mau throwback ya. Itu susah guys cari uang kayak gitu sekarang. Yang kelima itu ada uang pemerintah dan Bank Indonesia. Betul, ini sebelum akhirnya berubah jadi yang bentuk kayak sekarang ya kan? Masih ini ada. Iya, ini perak-perak kayak iya. 500. Sas. 500 rupiah. 10.000. Oke, lanjutkan. Nah, di sini ada uang khusus nih yang sekarang masih berfungsi hingga 2000. Hingga 2000. Sampai sekarang. Sampai sekarang lah. Tapi memang sudah lama. Ya, ini masih ada nih. Ini nih uang baru kan, ini uang yang lama yang sebelum berubah. Sama aja itu belakangnya Pio. Emang iya ya? Iya. Nah, di sini Oh saya ya, ada dulu gocengnya contohnya nih, kayak guys. gitu. Ini Sandi bawa uang guys. Ya, tuh. Itu sama ya, sama yang kayak gini. Ini sampai sekarang masih dipakai, masih diedarkan sampai sekarang. Ada uang khusus atau special money kayak salah satunya contoh uang 75.000. Ya, ini yang keluar pada saat berapa? Indonesia ulang tahun yang ke-75. Betul. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ini uang khusus. Tuh keren. Ini uang bersambung. Oh, ini Kita balik lagi ya. iya, uang bersambung tuh uang yang belum dipotong ya kan Tiara? Betul. Oke, lanjut cek minot. Oke, lanjut yuk. Kita ke uang ke tadi ruangan yang lu bilang yang Kita tolong masuk, guys. ini ada. Ini asli nggak? Serius? Ini ada Serius? logam emas bernilai yang jutaan rupiah. Bukan jutaan lagi, San. Triliun. Iya. Bilion. Iya. Ini nih berarti. San, tuh lu coba. Bisa dibawa keluar nggak, Mas? Oh iya, Cok. Berat ya. Emang berat, Cok. Sumpah, berat banget. Coba. Mau coba? Sudah boleh. Ih, nggak kuat. Bisa diambil. Agaknya mustahil sih kalau kita bisa bawa keluar. Sini ada seniman ya, Mas. Ayo teman-teman, semoga ini Di sini ada apa ini namanya? gue rasanya kita kayak lagi dilabirin nggak keluar-keluar. Nah, di sini ada salah satu denah atau gedung Museum Bank Indonesia yang tadi kita masukin. Jadi kayak apa namanya? Struktur bangunan. Jadi kita lagi di sini nih guys. Nih kita lagi di sini nih. Lawak loh. Tuh ada kita. Maaf ya. Masuk sini ngantri ya. Sini adalah proses tahap pembangunan sejak itu. Ini tahap pembangunan guys kalau nggak salah. Ini jalan keluar. Epilog. Kecil. Nah, di sini ada Iya, Bapak. Harganya 40-an aja. tas dompet. Ih,
Dia jualan juga guys. Di sini kita udah keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.